Halo semuanya, selamat datang di fokusals.com. Kita hari ini akan ngomong seputar beasiswa bersama salah satu tutor kita yang merupakan penerima beasiswa beberapa kali nih, Mr. Adila. Jadi Mr. Adila ini adalah salah satu tutor terbaik kita, fokusnya mengajar di IELTS ya, Mr. Adila ya. Iya, Mbak. Dan kita hari ini akan berbagi tentang tips-tips seputar beasiswa. Oke, sebelum itu Mr. Adila boleh nggak memperkenalkan diri sedikit dulu? Hello everyone. Nama saya Ahmad Ardila Rahman. Simply call me Ardila. Kemarin alhamdulillah dapat beasiswa LPDP untuk master degree. Jadi I'm based in Makassar. Selesainya di jurusan pendidikan bahasa Inggris. Memang bentuknya bahasa Inggris dan also bahasa Jerman. Jadi ada intinya kemarin ngambil dua, Miss Teresa ngambil bahasa Inggris di Alauddin dan bahasa Jerman di Universitas Negeri Makassar. So you should have been knowledge. Jadi bisa dikit-dikit lah bahasa Jerman, soalnya jurusan aku kan. Nah, pas selesai S1 itu sempat ngajar bahasa Inggris 1-2 tahun sambil kejar beasiswa, sambil kejar skor IELTS, dan akhirnya dapat beasiswanya tahun 2015, beasiswa LPDP Master of Education Program at Monash University di Australia. Jadi berangkat tahun 2016, kembali tahun 2018. Nah, tahun 2018 kembali mengabdi, ngajar di kampus, ngajar juga di BEC. Jadi mengabdinya nggak terbatas di daerah Makassar nih. Jadi mengabdinya juga akhirnya bisa ke mana-mana via BEC. Thank you BEC ya. Nah, 3 tahun ngajar di kampus dan juga ngajar di BEC. Akhirnya alhamdulillah kemarin bulan Januari kemarin nih Mbak Teresa, baru banget bulan lalu dapat informasi apply beasiswa LPDP bulan November Desember, dan alhamdulillah lolos untuk PhD candidate. Dan kalau kemarin PhD mastersnya di USI, nah untuk PhD-nya rencana akan lanjut di Edinburgh University Scotland. So ya, semoga lancar ya Mbak ya, mohon doanya ya Miss Teresa ya. Keren banget, ya ampun, amin, pasti didoain lancar selancar-lancarnya semuanya. Kalau boleh tahu ngambil jurusan apa nih untuk PhD-nya? Oke, saya ngambil PhD di Educational Technology, Mbak. Kalau dulu mastersnya kan saya ngambil Master of Education in general. Nah, pas risetnya selama ini banyak bergerak di bidang teknologi education. Akhirnya dan kebutuhan di kampus juga tentunya pakar di bidang teknologi. Makanya oleh rektor dan juga saya sendiri passionnya kayaknya arahnya mau ke Educational Technology. Makanya ya insya Allah mau ngambilnya PhD in Educational Technology. Wah, mantap banget. Ya ampun. Pasti bakal cocok banget sih sama zaman sekarang, apalagi kita sekarang lagi COVID ini, jadi benar-benar kerasa kan gimana pentingnya teknologi gitu. Keren sih. Semoga tersukses ya. Boleh nggak sih bagi-bagi tips suksesnya nih sama kita semua? Ya, boleh. Boleh nih saya ngasih sedikit boleh. Sebelum. Ya, kalau aku sih Miss Teresa kayak gini aja, kalau beasiswa manapun, I apply scholarship untuk master's degree itu, saya pernah coba beasiswa itu sampai 18 kali sih Mbak Teresa, seriously, dari tahun 2013 sampai 2015 itu I attempted untuk ngapply 18 beasiswa berbeda. Mungkin aku bisa nyebutin beasiswa Fulbright, pernah coba beasiswa Australia Awards, beasiswa Turkey Bursary Scholarship, banyak beasiswa ke Jerman juga, DAAD sempat coba, tapi emang betul-betul luar biasa perjuangannya, banyak gagal-gagalnya, banyak tapi dari yang gagal-gagal itu ternyata kita belajar, oh kekurangan esainya di mana gitu kan. Akhirnya saya mau sedikit cerita tahun 2015. Setelah gagal-gagal itu kayaknya udah kayak udah dah. Kayaknya emang saya bukan ke beasiswa gitu kan, kayaknya lebih baik pindah langsung udah fokus kerja gitu kan. Tapi waktu itu untung ada dosen aku yang bilang enggak, coba terus, apply terus. Akhirnya tahun 2015 aku ingat tuh, aku apply 2 beasiswa tahun itu. Akhirnya aku apply salah satu beasiswanya itu FLTA program, Foreign Language Teaching Assistant program di Amerika untuk ngajar bahasa Indonesia, tapi itu bukan degree program. Nah, tahun lahnya apply juga, bukan tahun setelahnya, di waktu yang bersamaan apply juga program LPDP. Waktu itu LPDP masih baru-barunya, baru 3-4 tahun gitu kan. Nah, apply 2 program ini, belajar dari kesalahan-kesalahan beasiswa sebelumnya,
memperbaiki esai, kontak awardee, ini penting banget nih Mbak. Kontak awardee yang sudah lolos kan, supaya kita dikasih tips atau kasih proofread gitu kan, minimal baca esai kita apa kekurangannya sih, kayak gitu kan. Nah akhirnya setelah itu apply, dan tahun 2015 waktu itu ternyata yang bersamaan akhirnya dapat informasi sebelum Jumat tuh tanggal jam 10-an gitu kan, dapat informasi akhirnya FLTA programnya lolos untuk ngajar bahasa Indonesia di Amerika. Oh itu aku senang banget Mbak, setelah 16-17 kali apply dan gagal, ternyata FLTA-nya lolos. Dan 2 jam setelahnya, jam 2 atau jam 3 gitu kan, dapat lagi pengumuman beasiswa LPDP di hari yang sama gitu. Alhamdulillah ternyata LPDP Masters Degree-nya juga lolos. Wah, saya bilang ternyata beasiswa itu kayak gitu lah. Kita harus apply dulu gitu kan. Kalaupun gagal ya nggak apa-apa, kita will learn from mistakes gitu. Dan nah, saya akhirnya waktu itu setelah selama ini ditolak beasiswa gitu kan, oh udah sering kali dapat email, we regret to inform you that, ya gitu kan. Setelah kata-katanya itu udahlah, pasti udah nggak lolos gitu kan. Nah akhirnya di waktu itu ternyata lulus 2 beasiswa di waktu yang bersamaan. Nah itu pengalaman yang luar biasa menurut aku Mbak Teresa. Wih, mantap banget sih. Iya. Itu kayak bener-bener apa ya, akhirnya kerja keras terbayarkan Iya, semuanya paid gitu off ya. semua kayak gitu. Akhirnya ternyata setelah gagal-gagal gitu kan, udah invest waktu itu penting banget menurut aku, invest waktu. Habis sholat subuh jam 5 gitu, udah mulai belajar IELTS gitu kan, udah mulai nulis-nulis esai, konsisten gitu kan, akhirnya IELTS-nya dapet, ya alhamdulillah beasiswanya juga dapet akhirnya gitu kan, setelah lama. Akhirnya, ya ampun. Itu Ya, kira-kira berapa akhirnya. tahun nih? Berapa, nyampe nggak setahun atau 2 tahun gitu untuk nyari? Aku apply beasiswa itu dari tahun 2013, Mbak. 2013 lolosnya ternyata justru rezekinya tahun 2015. Contoh nih, aku apply beasiswa Turki Bursary Scholarship itu tiap tahun dulu waktu itu. Aku daftar di university namanya Bogazici University sama Ankara University. 2 tahun berturut-turut, tahun pertama gagal, apply lagi tahun kedua, diperbaikin lagi, ternyata masih gagal. Dan akhirnya justru tahun 2015-nya lolos ke Monash University. Dan saya ada hikmahnya sih Mbak, Bogazici University misalnya gitu kan, rankingnya saya cek kalau di ranking dunia itu 170-an gitu kan. Nah ternyata oleh Tuhan ternyata disimpankan dengan yang lebih baik. Ternyata Monash Edu waktu itu, waktu aku masuk itu urutannya justru berada di urutan 16 dunia. Jadi saya bilang ternyata kalau kita usaha-usaha sambil doa-doa gitu kan. Nah ini aku ada pesan nih. Kalau kita usaha dan juga doa gitu kan, itu kayaknya menurut aku nggak ada doa kita yang ditolak. Yang ada ketika kita berdoa bisa jadi langsung dikasih waktu itu. Mungkin aku berdoa berusaha langsung, oke, lolos Turki Bursary Scholarship, langsung ke Bogazici University gitu. Atau bisa juga kita ditunda dulu, kita nggak dikasih di waktu itu, mungkin harusnya tahun 2016-nya gitu. Atau ada yang lebih keren nih Mbak, yang lebih keren itu ternyata kita digantikan dengan yang lebih baik. Nah jadi dalam kasus ini aku merasa ternyata Tuhan justru menggantikan dengan beasiswa LPDP, fully funded, ya juga government gitu kan, pemerintah kita sendiri yang ngasih. Jadi rasanya itu kecintaan ke negara itu kan kayaknya lagi bertambah. Oh ini beasiswa untuk dari pemerintah untuk pemuda-pemudi Indonesia. Jadi kita balik itu kayaknya mau mengabdi aja gitu, kayak we have to do something. Dan ya akhirnya lanjutnya ke Monash, selesai 2 tahun juga alhamdulillah. Oke, kayak gitu Mbak Teresa. Jadi ya save the best for the last ya, kita ngomongnya. Iya, gitu. Benar. Iya. Jadi teman-teman semua kalau misalnya kalian belum keterima beasiswa, terus kayak aduh kok kayak gini banget ya udah berkali-kali apply. Contohlah Mr. Adilah ini sampai 18 kali baru ini dan dapat yang mantap banget kan. Iya, literally itu Mbak. Literally 18 kali itu nggak main-main. Aku masih save file-file gagalnya itu di G Drive, setiap apply selalu save file-file aplikasinya semuanya dan masih ada semua itu file aplikasinya. Harusnya dipajang gitu ya, kayak 1, 2, 3 ini gagal, terus terakhir ini gagal-gagalnya gitu ya Mbak ya. Yang berhasil. Oke, kalau boleh tahu dulu Mr. Adilan dapat info beasiswa dari mana aja sih biasanya? Oke, kalau aku emang harus aktif sih Mbak, nyari info beasiswa, gabung di grup-grup WhatsApp, gabung di grup-grup Facebook. Dulu kan tahun 2013-14 belum terlalu WhatsApp. Ya udah sih, tapi belum kayak sekarang kan. Nah sekarang kan Instagram juga belum kayak sekarang. Tapi sekarang kalau menurut aku
enak sekali, kita tinggal follow akun-akun yang menurut kita produktif, yang kita bisa dapat informasi. Misalnya nih, kita follow akun DAAD, follow akun LPDP. Nah, kayak LPDP nih, just for your information, nah ini LPDP akan buka dalam waktu 2 minggu lagi. Jadi kalau dari sekarang misalnya sudah buat teman-teman yang sudah punya IELTS, ya you have to apply. Nanti terkait esai dan lain-lain dicoba aja, ditulis aja. Karena satu tips utama Mbak Teresa kalau mau apply kalau mau lolos beasiswa, ini tips luar biasanya nih, harus daftar. Ya kan nggak lolos kalau nggak Iya, daftar bener kan. sih. Nah, jadi daftar aja dulu gitu kan. Apalagi yang penting requirements-nya sudah ada, IELTS-nya sudah ada, atau yang paling susah sih IELTS. Karena yang lain kan tinggal ijazah kan ada semua kan. Jadi paling yang paling Ya, susah bener. IELTS. Nah, dapat informasinya itu back to the question, dapat informasinya itu aku gabung di beberapa grup-grup di Facebook, Mbak. Jadi waktu itu gabung di beberapa grup di Facebook, gabung grup di WhatsApp. Jadi saya pribadi self regulated, cari emang di Google juga bisa, informasinya banyak, dan terutama bergaul dengan teman-teman yang juga punya visi dan misi yang sama. Itu saya kira penting juga. Jadi waktu itu emang saya ada forum di Makassar, itu kita ada teman-teman di PPAN, itu pertukaran pemuda antar negara, itu kan banyak, meskipun kita bukan alumni, kita bisa gabung dengan mereka, dan akhirnya dari situ perputaran circle beasiswa itu aja yang apply beasiswa gitu, dan akhirnya semuanya pada akhirnya lolos semua gitu, karena emang komunitas itu penting banget. Jadi ya kayak gitu sih Mbak, selain dari self jadi usaha sendiri gitu kan, cari info beasiswa melalui grup-grup atau googling, ya juga bergabung dengan komunitas-komunitas beasiswa. Saya kira di setiap kota ada sih Mbak, pasti di setiap kota, Makassar aja ada, apalagi kalau misalnya kayak Jakarta, Semarang, yang Bali mungkin yang kotanya besar kayak gitu kan, akhirnya bisa tukar pikiran dan dapat informasi beasiswa. Dan tipsnya apa tadi Mbak? Dan Daftar apply harus beasiswanya ya. kan. Itu aja kuncinya, karena nggak lolos kita beasiswanya kalau nggak apply kan. Bener, bener banget. Ya, Gimana mau lolos kalau nggak apply ya? kalau nggak apply ya benar. Oke. Ini penting banget ya. Jadi selain kita nyari-nyari info juga, ternyata juga harus masuk ke dalam komunitas biar kayak mungkin biar Nah, bisa komunitas berbagi juga beasiswa. kali ya, Mr. Adila ya. Benar, benar banget Mbak. Oke. Terus kalau misalnya gini nih, kalau Mr. Adila sendiri gimana teknik nyari kampus sih? Nentuin mau masuk kampus yang mana itu gimana caranya ya? Oh ya, ini penting nih Mbak. Kalau kampus itu kan kita ada ranking kampus. Nah, yang paling banyak perankingan kampus itu ada banyak untuk ngeranking kampus itu yang terbaik sampai dari 1 sampai ke berapa gitu kan. Tapi yang paling sering kepake dan khususnya mungkin saya bicara konteks LPDP itu, kalau misalnya kita udah pakai misalnya QS University Ranking, di googling kita QS University Ranking, kita akan bisa lihat kampus di sana. Nah, untuk yang master's degree, saya kira ranking kampus itu penting, karena artinya ranking kampus itu dilihat dari research-nya, research base-nya gitu kan, dan juga dilihat dari pengajarnya, dosen-dosennya gitu kan, expertise-nya dosen gitu. Jadi ranking kampus itu penting untuk master's degree. Jadi caranya tinggal kita cek tuh di QS University Ranking, dan ranking kampus itu kan kebagi dua nih Mbak. Ada ranking kampus secara umum. Ranking kampus misalnya Monash University sekarang ranking kampusnya sekitar di 62 dunia gitu kan. Tapi ada juga ranking kampus by subject. Nah, ranking kampus by subject ini umumnya lebih penting dibandingkan ranking kampus yang menyeluruh. Misalnya, Mbak Teresa jurusannya International Relations. If you search in QS University Ranking, di situ ada ranking by subject. Nah, nanti mungkin carinya International Relations gitu. Nah, keluar tuh ranking kampus terbaik dunia dari 1 sampai ke berapa gitu kan. Nah, by subject. Nah, jadi selain ranking by ranking keseluruhan, total kampusnya ranking keberapa, tapi by subject itu penting. Nah, aku nggak tahu misalnya untuk jurusan International Relations, tapi kalau misalnya untuk jurusan Education, nah kalau kita cari ranking by subject Education, nah muncul tuh semua, keluar semua tuh kampus-kampus terbaik di dunia. Nah, Cambridge misalnya, Harvard misalnya. Nah, kalau kampusnya konteksnya aku, kalau Monash itu kalau ranking dunianya ranking 62. Nah, tapi kalau misalnya ranking by subject untuk khusus jurusan aku Education, itu ranking sekarang itu 14 atau 15 dunia. Nah, itu dia tuh yang penting Mbak.
Jadi boleh cari ranking by subject. Monash mungkin 62 dunia, tapi kalau yang jurusannya farmasi, nah Monash itu nomor 1 di dunia kalau untuk farmasi. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa searching kampus by lihat ranking by subject. Makanya tadi sempat ya sebelum kita mulai record kita sempat cerita-cerita Mbak. Nah makanya HI itu aku sempat bilang ya kalau di Australia yang aku tahu yang lumayan bagus HI-nya itu Unimel misalnya. Nah nanti Mbak Miss Teresa boleh tuh buka QS University Ranking, cari by subject. Nanti tinggal tulis International Relations, keluar semua tuh rankingnya nanti. Nah dari sini nanti kita bisa nentuin nih, oh saya mau masuk ke kampus ini. Nah dari situ kalau udah dapat kampusnya, kalau tips aku dulu nih, kenapa bisa meyakinkan pas wawancara LPDP? Karena sebelum masuk wawancara di aplikasi, aku udah kontak supervisor di Monash. Aku email, just say hi. Aku bilang, hi, aku mau apply beasiswa LPDP nih, aku tertarik masuk di Monash, dan aku tertarik untuk ngambil mata kuliah yang kamu ampuh, gitu kan, yang dosennya ampuh. Nah, biasanya kalau kita email kayak gitu, kayak kadang dibalas, kadang enggak. Dan aku, I was lucky enough, karena saya dapat balasan, dan akhirnya kita email-emailan panjang, terkait topik risetnya beliau, terkait gimana kehidupan di Australia, di Monash, dan waktu LPDP aku ngeprint semua itu Gmailnya semua itu, history email itu aku ngeprint, dan akhirnya dia bilang, siap nggak hidup di kampus nanti di Monash? Saya bilang, saya udah siap Pak, sebenarnya saya sudah kontak duluan nih dosen aku nih, calon pembimbing aku. Nah itu ternyata saya pikir poinnya juga luar biasa sih, karena it shows that I prepare myself gitu. Jadi aku udah satu langkah di depan yang lain. Jadi ini nggak apa-apa juga nih jadi tips nih. Jadi kalau misalnya udah teman-teman di luar sana udah dapat kampus, saya mau masuk misalnya let's say Edinburgh University. Ya udah, websitenya kampus luar itu kan keren banget ya. Dosen-dosennya kita bisa akses emailnya dimanapun, expertise-nya mereka, riset-risetnya kita bisa baca. Nah akhirnya dari situ kita bisa approach nih. Nah kita coba approach gitu, say hi gitu kan. Ya di konsep emailnya gitu kan, untuk say hi, perkenalkan diri, sebut intensi kita bahwa kita ingin kenalan lebih jauh, sebut intensi kita bahwa kita mau apply scholarship. Ya alhamdulillah kan kalau dibalas itu jadi poin penting nanti kalau kita udah ketemu sama interviewers. Jadi kita udah apa istilahnya ya, udah kayak memperlihatkan bahwa kita siap gitu ya, dengan academic environment yang ada di luar sana nantinya. Nah, kayak gitu. Mantap sih itu. Mungkin ini sesuatu yang para pencari beasiswa belum tahu ya. Kita harus ngontak dan harus diberaniin ya untuk kayak say hi aja gitu ya. Say hi aja. Yang penting sopan ya. Maksudnya bukan sopan gimana juga, tapi maksudnya ya dengan bahasa yang bagus gitu kan. Apa istilahnya? Kita show that you know him. Minimal kayak gitu, bahwa kita bisanya udah baca tulisannya kayak gitu. Oke, kan tips kita bagus show nih. interest dengan expertise-nya beliau kayak gitu kan. Ya, tips bagus. Jadi yang kita kontak adalah yang kita minati ya ininya. Apa sih tulisan-tulisannya? Biasanya kan kalau dosen kan, kalau kalian buka di Google Scholar, itu kalian bisa cari search nama orang dan keluar tulisan-tulisannya kan. Kalian bisa baca dulu. Mungkin kalau nggak bisa akses, sekadar baca abstraknya atau mungkin baca artikel tentang dia gitu. Jadi dengan materi-materi itu nanti kita hubungin beliau, say hi, kita tertarik untuk jadi muridnya dan segalanya. Syukur-syukur dibalas gitu ya. Kalau misalnya nih dalam in case kita nggak dibalas, apa kita harus terus kirim email atau kita ya udah lepas aja nih kira-kira Mr. Adila? Biasanya kalau nggak dibalas kan biasa 1 minggu 2 minggu, kalau kita nggak dibalas nggak apa-apa, kita forward ulang email yang sama. Itu biasa tipsnya, kita forward emailnya. Siapa tahu dia agak sibuk gitu kan. Kalau enggak, ya nggak apa-apa, kita cari opsi lain, kontak email yang lain gitu, nggak apa-apa. Kita carinya opsi yang lain, mungkin kalau misalnya tetap di kampus yang sama, ya nggak apa-apa sih kalau sekedar say hi ke beberapa orang, nggak apa-apa. Yang mungkin kalau misalnya kita nggak boleh kontak ke orang yang sama di institusi yang sama. Halo Mbak Teresa, ya, kedengaran nggak nih? Kedengar. Kayaknya jaringan aku agak bermasalah. Oke, masuk. Halo. Teresa, can you hear my voice? I can hear your voice. Can you hear mine? Oke. Ya, nggak apa-apa kita email ke beberapa orang, Mbak. It's okay. Oke, jadi tebar jaringan ya. Putus-putus sih, Mbak Miss Teresa. Kita tebar jaring aja, dapatnya seberapa. Benar. Tebar jaringan.
I see. Alright, sebenarnya masih banyak nih pertanyaan yang mau aku sampaikan, tapi karena durasi kita harus potong dulu. Nanti kita akan lanjut di sesi berikutnya, so stay tune, Oke. tetap awas-awasi channelnya BEC, nanti kita akan kembali dengan part 2. Okay, see you!